Oke, lembaga penyiaran berkokal radio Sumatera Barat pada Kabupaten Teman teman saat beraktivitas kembali bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Edisi hari ini begitu ya, tepat di hari Rabu. Hari ini tanggal berapa sih Mbak Er kita? Tanggal 19 menuju H-1 pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tabalong tentunya ya. Betul ya. Jangan lupa saksikan begitu ya. Live di TV Tabalong. Oke, dan hari ini kita kedatangan kembali UMKM yang spesial. Kalau biasanya kita mungkin membahas seputar makanan yang memanjakan lidah, kali ini sesuatu yang memanjakan mata nih. Nah, bener banget. Dari tadi udah langsung salfok. Aku ngelihat di sini banyak sekali pernak-pernik. Ada bebek, ada kura-kura, ada dinosaurus. Yang lagi tren apa Mbak? Labubu. Hari ini kita temanya yaitu bentar. Kreativitas tanpa batas dari benang hasilkan cuan. Nah, ini dari benang menghasilkan cuan. Dan sudah ada siapa di studio kali ini? Dengan Mbak Helka Sari Rezeki. Helka Sari Rezeki. Dipanggilnya Mbak Helka. Mbak Helka. Agak susah ya namanya ya. Mbak Karena Helka. udah kalau Sari lebih banyak lagi Mbak. Iya, benar. Mbak Helka. Oke, selamat datang di Brownies Mbak Helka. Iya. Oke, Mbak Helka, kita cerita-cerita nih. Ini udah mulai nggak sabar banget aku. Dari tadi salfok banget karena kayaknya ini memang butuh ketelitian banget ya pas bikinnya ya. Bener kan ya? Terus udah gitu detail karena kecil-kecil. Dari yang kecil sampai yang besar ini ada, tapi aku lebih lebih gergetan banget sama yang kecil-kecil kayak gini. Lucu soalnya, terus bentuknya juga emang terlihat sangat nyata gitu ya. Nah, gimana sih Mbak ceritanya bisa memulai usaha ini? Apakah memang ada hobi merajut atau memang ada basic atau tidak atau apapun itu? Request dari siapa gitu misalkan karena suka melihat yang ucul-ucul gitu. Awal bisa merajut itu dari tugas sekolah pas SMP ya. Iya, dari situ belajar merajut, terus karena saya cocok sama kegiatan merajut ini jadi hobi. Hobi, terus merajut ini juga buat sarana healing sih bagi saya. Healing menghasilkan cuan ya. Jadi hobi gitu kan. Terus untuk yang jadi kenapa fokus ke gantungan kunci boneka ini karena lucu-lucu kan. Iya benar. Ini biasanya ada di Sentral Oleh-oleh atau yang lagi ngetren sekarang tuh kayak di Sultan Kak. Ada juga di Sultan ya. Pokoknya Oleh-oleh sudah ada juga ini terpajang. Iya. Apa sih namanya, craving ya kalau misalkan kayak gini tuh? Kerajinan tangan. Kerajinan tangan aja bilangnya ya. Ini lucu banget. Oke. Jadi ini disulam katanya Mbak Er. Iya, ini luar biasa loh. Maksudnya dengan sekecil ini apa tidak mengalami kesulitan? Enggak sih. Karena tangan saya juga kecil ya, jadi kayak cocok aja. Agak nyambung ya. Yang aku pikirkan dari awal tuh memang langsung terpikirkan atau memang harus ada polanya sih kalau misalkan bikin salah satu ini. Ada polanya Kak. Ada harus tahu polanya dulu. Iya, itu setiap baris itu ada hitungannya. Jadi kalau kita meleset salah satu aja atau kelebihan atau kurang, nanti jadinya tuh melewat-melewat. Gak simetris gitu bentuknya. Berarti berawal dari pelajaran di SMP dan kemudian tertarik lalu ditekunin. Ada ngambil les atau misalkan kursus atau bahkan ada sengaja mendalami berarti. Iya. Karena hobi kan, jadi sekarang itu lagi banyak kan yang jual do it yourself kitnya. Jadi paketan gitu. Jadi yang DIY ya. Itu kan udah sepaket alat dan bahannya terus videonya kita bisa akses juga. Jadi misalkan satu project, misalkan kayak bikin bebek nih misalnya. Jadi dalam satu kotak itu udah ada alat dan bahannya dan video tutorialnya juga. Jadi langsung begitu. Jadi langsung ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Tapi sebenarnya kalau Mbak siapa namanya? Mbak Helka. Mbak Helka sebenarnya sudah tidak perlu video tutorial sebenarnya, sudah. Yang penting tahu polanya aja sih. Kalau video udah lagi. Oke, jadi udah maksudnya sudah terbiasa ya, dan ini juga kayaknya kan nggak cuma satu kali bikin koala gitu kan, berarti berapa kali juga bikin, jadi kayaknya memang sudah expert, sudah hafal gitu. Mungkin ini kalau pendengar radio bisa membayangkan, mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana. Kalau pemirsa TV udah nampak katanya ada videonya begitu, jadi bisa dilihat itu Mbak Helka begitu ya membuatnya juga. Oke, ini Mbak Helka ingat nggak untuk rajutan pertama kali yang dibuat apa tuh? Tas. Malah
tas ya. Tas karena kan rajutan itu identik dengan tas ya. Kita paling sering ngelihat orang tas pakai tas rajut gitu. Terus aku ngerasa kayak karena banyak yang pakai dan juga kayak rasanya kayak ketuaan gitu Kak. Oh iya, mindset orang-orang mungkin ya kayak gitu ya. Kayak dipakai orang tua gitu. Lalu aku explore lagi, ternyata ada loh boneka, bisa loh rajutan ini dibikin jadi boneka. Terus aku coba bikin dan ternyata malah lebih lucu. Jadi lebih menarik juga dilihat di mata gitu ya. Outernya Mbak Helka juga rajutan loh ya. Ini hasil sendiri berarti? Hasil sendiri. Wow. Ini ikut kelas sih Kak. Ada kelasnya di Tanjung, ada kelasnya? Enggak ada, ini online. Oke, online. Oke. Jadi memang terus mengupgrade diri ya. Iya, selalu. Mendalami banget. Iya, beneran gitu. Tapi memang lebih fokus ke boneka gantungan kunci karena memang buat sentra oleh-oleh ya, berarti ya. Lebih ramah di kantong juga mungkin kalau orang pengen beli ya. Bener. Bisa dijangkau semua kalangan. Biasanya kalau yang apalagi yang karakter misalkan kayak One Piece sama Pokemon Ball itu kan anak-anak cowok kan biasanya. Suka. Oke, jadi anak cowok juga semisal bingung milih yang mana, itu pilih aja bola ampun ya. Benar. Oke. Rate harga dong nggak? Udah langsung masuk ke rate harga aja karena tadi udah dibilangin di spill bahwa harganya ini terjangkau buat semua kalangan. Betul. Langsung ke harga kita kali. Kalau yang biasa aja kayak gini tuh cuma 5.000-an. Terus diangkat, tunjukkan ke kamera. Tapi tidak perlu melambai, nanti disangka tidak sanggup. Takut karena di interview sama kita berdua. Iya, ini. Yang itu 5.000. Ini 5.000 untuk pita. Iya, pita. Lanjut. Nah, terus kalau yang kayak gini, scrunchie sama strap mask. Oh, ada scrunchie-nya juga. Terus ini ada strap mask. Ini 10.000-an aja. 10.000-an. Terus kalau kayak ganci-ganci kayak gini-gini, ada dari 10.000. Ini doang kok salfok banget. Ini bebek berapa? Itu kalau itu 65 kan. Lucu sekali. 10.000. Kalau yang kecil-kecil Ini ada lucu jamur. banget. Ini bisa dicuci nggak sih Mbak? Nah, itu tadi kalau yang pengen saya dicuci tanya. itu bisa, cuman jangan disikat. Oke, jadi diremes pakai pewangi berarti ya? Bisa. Lucu banget. Jangan disikat aja sih Kak, soalnya kalau disikat itu nanti merodol ya dianya ya? Iya, brodol. Berarti ya semisal jadi gantungan kunci ya, semisal kena hujan kan basah, terus kita juga merasa udah kotor, berarti dicucinya cuma diremes-remes aja. Diremes-remes aja. Paling kalau misalkan kotor banget di bagian tertentu, pakai sikat gigi mungkin ya? Bisa. Cuma lembut-lembut aja Kak, jangan yang gersam-gersam kayak jadi kalau misalkan yang lagi emosi tidak disarankan untuk mencuci ini, jangan sampai ya. Tidak disarankan. Jadi simpan aja dulu, nanti nunggu emosinya reda dulu. Nanti tiba-tiba aduh kotor, lempar mesin cuci. Mesin cuci aman ada yang kayak gitu. Bisa ya? Lebih aman pakai mesin cuci ya. Baiklah, pokoknya aman lah asal nggak. Aku jatuh cinta sama si bebek ini, lucu banget tau gak sih? Wah, ini kayak aku beli nih. Aku kayak beli nih. Dia langsung jatuh cinta. Bisa dibeli Mbak ya? Bisa ya. Oke. Saya penasaran ini sama Mbak Helka begitu ya. Kalau lagi ngerajut, kalau di pikiran orang pasti ya udah nggak bosen gitu ya. Kalau Mbak Helka sendiri, kalau ngerajut itu biasanya sambil ngapain? Sambil denger musik kah? Sambil nonton film kah? Sambil denger podcast Kak. Jadi Omara. Iya. Jadi di tengah karakter yang unyu-unyu ini tersimpan inside yang horor ya, Nadia Omara gitu ya. Cocok ya. Apa nggak cari ide mau rajut hantu gitu? Enggak sih, belum ada peminatnya sih kalau yang itu. Belum ada yang pesan. Mungkin kakaknya mau pesan. Boleh ya. Tapi yang poci gitu ya. Oke, berarti sambil selingannya sambil nonton podcast gitu biar nggak terlalu bosan. Oke. Kita pengen ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam ya. Ini bukan sama Nadia Omara tapi sama Mbak Helka ya. Seputaran tentang genci yang unyu-unyu kayak gini. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Bersama dengan kita dalam program Brownies Obrolan Bisnis edisi hari ini dengan yang memanjakan mata. Bener banget, itu lucu banget.
Betul, bersama dengan Mbak Helka. Saya selalu salah ini Mbak Helka, masih di dalam program Brownies Mbak Helka, begitu ya, masih dengan produk-produk dari Mbak Helka. Tadi kita sudah bahas mengenai rate harganya Benar. juga. Dan tadi ada salah fokus begitu Mbak, karena ternyata tidak hanya rajutan yang dibawa Mbak Helka hari ini. Ada apa tuh di Mbak itu? Ini ada tas hand knitting. Nah, Lucu. Ala, Ini lagi ala, ngetren apa puffy bag ya, Pak? Lucu banget. jadi ini Mbak, bukan coba. dirajut ya. Aduh, ini kesukaan buah hida. Ibu mendengar ibu di luar ya. Aduh, lucu banget. Boleh dong aku pegang-pegang. Ini lagi ngetren banget ya. Ini lagi happening banget. Kalau ini bikinnya gimana nih Mbak? Pakai tangan. Jadi kalau biasanya kalau produk kayak gini tuh pakai jarum. Kalau itu kan benangnya besar, jadi kita rajut Lucu. pakai tangan sendiri. Oh, tapi tidak ada. Oh, tapi tetap pakai jarum. Enggak. Pakai tangan. Oh, pakai tangan aja. Bahannya beda begitu Bahannya ya. yang beda. Sama tadi ada dari ikat rambut atau apa gitu kalau nggak salah yang bukan Tapi dirajut bahannya ya. juga beda. Nah, ini lembut ya. Ini tapi tetap dirajut judulnya ya, rajut twin ya. Lucu Rajut banget. pakai tangan, lalu pakai jarum. Iya, benar-benar. Tapi Lucu ini ya. sepertinya best seller ya, tidak terlalu banyak Mbak membuatnya. Iya, kalau Limited edition. Nah, iya limited edition. by request aja By request. Ini berapa Mbak harganya Mbak? 200 aja. 200.000 ya. Nanti Buat apa kira-kira Mbak di dalam sini? Kalau aku kemarin harga diri tas sama ini tas sama HP. Oh. Kenapa? Tas sama HP itu buat Iya. Tapi memang ini ya, apa namanya, ini belum di ini ya Mbak, belum apa namanya, memang konsepnya kayak gini ya. Kan kalau di magnet kayaknya bakalan lebih safety ya. Oh iya, Mbak takut saya masukin tangan ya. Ini kan kalau misalkan dibawa ke pasar, worry dong gitu loh ya. Iya Ini mah buat kece-kecean. Nice, lagi Buat cafe. kalau anak zaman sekarang bilangnya au-au-tigi. Betul. Lucu sekali. Ada tas. Aku Tapi taruh sini ya. selain dibuat tas, kalau dari bahan-bahan gini bisa jadi apa lagi Mbak? jadi bantal, jadi selimut bisa. Selimut berapa lama itu bikinnya kalau jadi selimut? Sebenarnya ini tuh paling sebentar bikinnya kak yang kadang ini sih bahannya yang mahal. Oh, oke. Yang bikin jadi kurang best seller tuh kan bahannya yang mahal. Kalau bikin itu sebentar aja sih kak. Dibanding dengan yang kecil-kecil ini Iya, ya, dibanding gitu ya. yang kecil-kecil ini. Sebentar aja sih bikin. Tantangannya apa sih selama Proses. menggeluti bisnis ini gitu maksudnya? Tantangannya itu paling di apa ya? Bahan-bahan Benangnya mungkin kan, yang bahannya, sudah iya. tersedia di sini apa memang harus mendatangkan dari luar? Iya, belinya di luar. Jawa berarti ya, di Iya, Jawa. apalagi untuk kayak katun yang kayak gini, kan katun-katun kan jarang ya ada di sini. Di sini itu bahannya yang banyak itu poli, yang buat tas. Oh ya. Jadi kalau dari Mbak Helka mensiasatinya gimana tuh? Apa ngestok dulu kah? Atau kalau ada pesanan aja gitu baru dibeli? Kalau yang kayak Genci ini aku restock di rumah. Kalau misalkan kayak gini, kayak misalkan yang ada limited edition tuh aku pesan. Jadi kalau misalkan ada yang order baru ini ya, Iya, baru dibeli gitu ya. dan bikin. Iya sih benar ya, daripada maksudnya tertumpuk ya, mendingan kita dialokasikan ke yang best seller yang sering yang banget. sering dibeli gitu ya. Oke Mbak Helka, kalau boleh tahu ide pembuatannya ini datangnya dari mana nih? Datang kalau lagi gabut atau Mbak harus dalam satu hari kita harus Ditarget, ya, cari ide inspirasi gitu. dulu Inspirasi gitu. dari mana ya? Dari nonton tadi kan? Kalau aku dari ini sih ngeliat apa yang lagi tren. Oh, Kan ada tuh komunitas rajut ya, Iya. dari berbagai daerah gitu kan. Yang ini sih yang lagi tren. Iya, aku sudah ada yang punya ini ya. Yang ini lagi tren. Terus kan kemarin juga tren labubu kan, makanya aku juga kalau ini bikin sendiri sih polanya. Yang ini yang labubu. Bereksperimen sendiri. Iya, bereksperimen Jadi sendiri, akhirnya iya. ya. Itu sih ngelihat peluang yang lagi tren sama cari-cari di Pinterest apa yang lucu gitu. Berarti referensinya masih di situ ya. Pernah nggak sih ada pelanggan gitu yang udah sering banget beli, tiba-tiba aku mau request dong gitu, maksudnya Custom. dibikinin apa gitu yang agak-agak sulit, yang kayaknya bikin deg-degan, tapi nggak apa-apa, misalkan harga menyesuaikan, kayak gitu. Pernah nggak sih dapat customer kayak gitu? Pernah ya. Jadi kemarin baru-baru aja aku dapat pesanan bikin Winnie the Pooh yang besar, yang pelukable gitu, yang kayak apa ya, kayak guling bayi gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah itu kemarin itu sih yang challenging karena polanya tuh nggak ada di YouTube. Bahannya dari ini apa dari Rajut. Dia ada benangnya lagi kak. Beda lagi. Benangnya tuh lumayan besar tapi lembut. Ini pasti edisi Valentine ya kemarin ya. Tiba-tiba gitu ada yang pengen gitu ya, aduh aku mau ngasih kado gitu kan, kado spesial gitu. Oh enggak, berarti Memang ngasih kado buat
sahabatnya aja. Oh, so sweet. Ya, aku selalu mengapresiat gitu maksudnya tuh sama para pengrajin-pengrajin yang memang ini tuh tidak main-main loh, maksudnya ketika proses pembuatan itu ada benih-benih cinta kan ya di dalamnya ya nggak sih, nggak mungkin bisa jadi seindah ini, bisa sebagus ini kalau misalkan nggak full of heart gitu ketika kita bikinnya, bener kan ya? Lagi ngambek-ngambek kan nggak mungkin kita bisa bikin, bener, ya kan? beda, Kak. Nah, sesuai mood juga ya. Bener. Aku pernah bikin kayak pas lagi nggak mood gitu, hasilnya tuh apa ya, kayak berudulan gitu Kak. Gak bagus hasilnya, gak yang kayak serapi ini. Berarti ini suasana hatinya lagi baik-baik saja ya. Iya. Bener. Jadi kalau misalkan para pengrajin ini memberikan harga yang mahal, kalau menurut aku worth it ya, karena memang dari proses penjualannya, dari proses pembuatannya sendiri, terus bahannya ini nggak semua orang loh bisa gitu kan. Nah kita cuma lihat doang lucu langsung beli, yang bikin jatuh bangun sambil nonton podcast gitu. Harus menyesuaikan emosi juga Mbak ya. Oke, tapi Mbak Helka kalau biasanya dari milih benang, desain sampai jadi produk, bagian mana yang Mbak Helka sangat-sangat sukai gitu? Pas bikin sih. Oh, pas bikin bikinnya. sukanya. Karena apa ya, benar-benar mengisi waktu luang. Terus kan bagi aku sendiri bikin ini tuh hobi yang healing gitu, healingnya aku gitu. Jadi apalagi pas produknya udah jadi tuh seneng banget. Aku lihat aja kayak seneng gitu. Apalagi dibilang lucu ya sama customer ya, itu tambah semangat lagi gitu ya. Untuk jangka ke depan, apakah ada progres misalkan aku pengen bikin buka kelas ya? Ya. Kan di Tanjung katanya belum ada kelas. Ngasih kelas gitu, adakah? Ada sih keinginan, cuman lihat ke depannya. Terus aku juga pengen ini sih, mau bikin project yang jadi gantungan kunci tapi yang ikoniknya Kalimantan. Oh, bikin tugu obor. Iya benar, yang ikonik banget ya. Lucu. Iya betul. Kalau misalkan Tabalong obor, kalau enggak langsat ya? Iya langsat. Cuma langsat itu aku masih belum apa ya, sisi lucunya yang mau ditonjolkan. Oh iya. Nanti sih mikir-mikir lagi. Bener-bener kalau bekantan kan istilahnya lebih ke binatang ya, pasti lebih kecil gitu ya. Kalau buah belum sih. Iya, buah-buahan ya iya sih ya, kalau misalkan kita ngelihat gitu ya. Iya, kalau langsatnya dikasih mata nanti jadi gini. Tiba-tiba jadi gini ya. Jatuhnya jadi kayak anak ayam. Iya beneran, tapi memang progres untuk seperti itu udah mulai ya dari sekarang ya di tahun 2025 ini ya. Udah ada yang minta. Kita bantu tuluskan ya. Udah ada yang minta ini nggak sih dibukain kelas gitu maksudnya, karena sih, peminatnya gimana nih untuk peminatnya sendiri? Iya sih, tiap kali ketemu sama orang tuh pasti kayak nggak niat buka kelas kan, cuman aku masih belum apa ya, masih mikirin gimana mau dibikin apa, terus yang konsepnya mungkin iya ya, konsepnya ya. Terus yang ramah buat pemula apa gitu. Masih konsep itu juga sih. Iya benar. Karena mbaknya aja awalnya baru langsung bikin tas ya Mbak ya? Iya, tas. Iya. Iya, rajutan tuh kan kita identiknya dengan tas kan. Masih belum, yang ini tuh masih belum banyak dieksplor. Wow. Tapi ini jadi ini ya, jadi bisnis yang menjanjikan buat Mbak Helka ya. Nggak mungkin dong sampai sejauh ini ya. Kalau misalkan tidak menjanjikan ya, untuk omset jangan dulu dijawab. Ada kalimat tebakan di sini. Jangan dulu dijawab. Kita akan berbicara tentang omset. Ini adalah dari benang menghasilkan cuan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Cuannya seperti apa, omsetnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara. Oke, sebenarnya Kamu 4 FM Radio Suara Teman salah satu teman saat beraktivitas kembali bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Masih bersama dengan darinya Rajut Twins, begitu ya, bersama dengan Mbak Helka. Tadi kita udah sempat tertunda sedikit membicarakan tentang omset. Nah, dari awal sampai dengan sekarang kira-kira seperti apa omsetnya? Apakah terus menaik? Pastinya atau gimana? Naik turun sih Kak. Naik turun, fluktuatif ya tetap ya. Karena dari akunya sendiri juga masih belum belum fokus pemasaran. Kayak aku tuh masih banyak explore masih mendalami yang mana yang jadi produk tetapnya Rajut Twins gitu. Jadi untuk konten sendiri masih belum belum aku maksimalkan. Sebenarnya kalau dimaksimalkan itu bisa banget omsetnya meroket gitu. Soalnya kemarin pas ikut bazar itu omsetnya selalu sekitar 1 jutaan. Wow. Per sudah 1 minggu. Oh. Kan bazar itu kan biasanya 1 minggu kan. Iya benar. Gitu. Dari ini aja.
Iya, dari gantungan-gantungan kunci berarti yang kayak gitu ya. Karena memang menarik ini kalau misalkan dilihat dari bentuknya yang lucu-lucu udah gitu detail ya. Dan maksudnya aku bilang detail karena ketika aku melihat aku udah tahu bahwa ini adalah koala gitu loh maksudnya. Iya, rapi ya banget kan? ininya. Rapi banget gitu. Ada kan yang emang rajutan-rajutan tapi tidak detail seperti ini. Jadi ini tuh apa sih gitu Ya, kan? kita Ini masih bentuknya bertanya-tanya. apa gitu Ini kan? apa, Kalau ini Mbak? kan udah detail banget gitu. Makanya sampai aku bilang lucu banget. Itu nasi bebek aku lucu banget. Iya, dan tadi yang teralihkan fokusnya ke bebek. Iya, lucu soalnya gitu. Oh, berarti yang menjadi tantangannya tadi selain dari bahan, ternyata juga untuk pengaturan apa sih bahasanya yang masih utama di Produksinya dari ya. pemasaran. Iya. Tapi omset aman lah ya maksudnya ya. Aman aja ya karena memang apa sih apa ini Rajut Twins ini juga ada di Sultan ya. Iya. Ini berarti harus terus produksi dong ya. Iya. Stoknya harus ada terus ya. Iya. Oh. Yang best seller, ngomong-ngomong yang best seller yang mana nih, Mbak? Ini si jamur. Jamur. Ah. Setiap bazar itu ini selalu habis. Oh Berarti iya. Mbak sekali bikin jamur berapa? Sekilo? 15 pieces kan, tapi warnanya beda-beda. Kuat ya. Iya, tapi bukan kan? daging ya. Kita lagi ngomong nanti. Iya lucu banget. Ini harganya berapa Mbak? Ini 20. 20.000 ya. Oke, Kenapa orang suka vendornya jamur ya? Lucu Iya. karena pakai topi gitu nah. Bebek juga lucu pakai topi lihat tuh. Iya sih, iya. Bebek. Tapi stok paling banyak berarti jamur ya? Iya, jamur. Ini berarti yang paling best seller ya. Wow. Oh iya, dan katanya boleh kok custom kalau pengen ya Mbak ya sama Iya, Mbaknya. boleh. Oh bisa. Request gitu. Tapi harga bagaimana? Apakah berbeda atau Iya, berbeda sih. lebih mahal lah ya Iya. sedikit ya? Karena butuh pemikiran Effort, tentunya Iya, ya. Iya, perlu. Oh lucu sekali. Ya, barangkali dia yang tertarik dari tadi melihat baju yang dipakai gitu ya. Iya, Pengen itu udah juga mulai katanya. merambah ke perbajuan kah? Enggak, ini buat saya aja sih. Biar apa ya, brandingnya saya. Iya, benar-benar. Jadi belum ya. Jadi cuman tas sama ganci ini ya yang banyak banget diminatin. Ini kan dari berbagai kalangan emang bener loh. Iya, Emak aja semua. doi. Iya, cowok-cowok juga bisa pakai yang karakter-karakter gini nih kan. Oh iya One Piece ya. Anak-anak cowok tuh suka biasanya. Iya bener, baru kelihatan nih. Iya One tuh, Piece. bola-bola apa Iya, Pokemon ya? bola Pokemon. Iya suami aku suka banget sama One Piece loh. Oh iya. Iya, Oh, suka beneran Beli suka. dong ganti topi bebek. Nggak muat. Berarti boleh custom nanti topi. Bisa ya, bisa topi One Piece ya. Oke. Jadi ini kita sudah masuk ke sesi promosi mungkin Mbak Bener. ya. Boleh ini kita berikan waktu untuk Mbak Helka, Helka. buat promosi kira-kira untuk Rajut Twins ini bisa didapatkan di mana aja untuk offline-nya, online store-nya mungkin ataupun semisal ada nomor yang bisa dihubungi Instagram, TikTok. semuanya bisa didapatkan di mana kira-kira Mbak Helka? Kalau untuk produk offline-nya bisa didapatkan di Sultan. Oh iya, terus sama ini aku juga ada nitip di toko temanku di Mela Shop. Situ ada juga ganci yang lucu-lucu kayak gini. Terus bisa juga ke Instagramnya Rajut Twins. Rajut Twins Iya, ya, Rajut ada ya Twins. Instagramnya ya. Jangan lupa di follow Iya, ya. di televisi sudah nampak katanya untuk Iya. sosmed ya. Tuh. Ada promo-promo dalam waktu dekat ini? Apa ya? Belum sih. Belum ya. Ramadan mungkin nanti. Mungkin bisa sih. Hampers gimana nih hampers sejauh ini? Apakah tiba-tiba dia minta request bentuk ketupat? Belum ya. Bentuk nastar. Tiba-tiba mau dong. Mau gitu ya, tiba-tiba mau gitu ya. Wah seru banget ini luar biasa sekali. Kalau misalkan aku ngelihat ini memang nggak semua orang bisa loh ya. Maksudnya Betul. karakter ya, berarti ya karakter dari Mbak Helka ini yang emang kayaknya fokus banget gitu loh. Kalau Mendalami misalkan banget dari awal tadi katanya walaupun sudah minatnya dari SMP tapi ya. didalami lagi sama les privat lagi, ikut kelas lagi Mbak ya. Jadi sudah terbukti sudah ada terbukti. seninya begitu. Semoga ada kelasnya ya. Jadi ada generasi penerus ya nanti ya. Semakin banyak pengrajin juga di Kabupaten Tabalong yang bisa merajut dengan indah gitu ya. Bisa collab mungkin nanti ya Mbak ya. Terus sukses juga buat produknya dari Rajut Twins. Wah ini bakalan menjadi salah satu opsi buat hadiah. Bener, buat hadiah buat oleh-oleh emang bener nih. Betul, karena Buat ada oleh-oleh. juga di pusat oleh-oleh katanya di Sultan Mbak Iya, ya. di Sultan. Nah,
Jadi nggak oleh-oleh tuh nggak harus cuma makanan dong. Betul. Nah, ini bakalan awet banget, apalagi kayak ngasih kado ulang tahun itu kayaknya berkesan sekali gitu ya. Karena tidak langsung habis ya. Jadi kalau misalkan yang ngarepin dikasih kado nggak ngarep-ngarep, mendingan beli aja langsung di Raju Twins. Betul. Terima kasih untuk Mbak Helka. Makasih Mbak Helka, sukses untuk Raju Twins-nya. Semoga bisa buka kelas pertama di Tabalong. Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Semoga semakin banyak generasi penerus dari Mbak Helka menyalurkan juga ya, hobinya, maksudnya healingnya iya, hal yang lebih bermanfaat yang menjadi cuan juga pastinya. Oke, thank you banget sudah hadir di Brownies. Jangan ucapin terima kasih pastinya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Helka, semoga sukses selalu dan mungkin nanti kita kembali lagi dengan produk-produk terbarunya dari Mbak Helka ya. Benar banget, kita tunggu nanti ada apa, jangan kemana-mana kalau kayak gitu. Standby aja di Brownies pokoknya setiap minggunya. Dan terima kasih juga ya untuk para pemirsa mungkin yang dari tadi sudah duduk manis di depan layar kacanya menyaksikan juga program Brownies. Apalagi tadi juga mungkin ada terlihat video-video pembuatan dari Mbak Helka juga sudah kita lampirkan untuk alamat-alamat sosmednya juga begitu. Yang kepo dengan Raju Twins silakan saja nanti di follow. Dan untuk UMKM lainnya bagaimana Mbak, misal ingin datang ke sini? Boleh banget, nanti tinggal hubungin produser kita yang paling ganteng. Atau DM aja Instagram radio, ya, Instagram TV Tabalong, bilang aja bahwa mungkin pengen juga diundang ke Brownies begitu, karena kita gratis, tidak dipungut biaya. Bener banget, jadi siapkan produk terbaiknya untuk kita bantu promosikan ya, di Brownies. Karena sesuai dengan tagline kita UMKM berdaya, UMKM mengudara. Ergi pamit kalau kita dari Brownies. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.